Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Daniati dari kelas 12 3 Perbankan Syariah. Saya akan menceritakan tentang sejarah legenda Selat Sunda. Selamat menyaksikan. Sejarah legenda Selat Sunda. Pada zaman dahulu, berdirilah sebuah kerajaan yang dipimpin oleh raja adil dan bijaksana yang bernama Prabu Rakata. Prabu Rakata mempunyai dua orang anak, yang pertama Raden Sunanda dan Raden Tapabaruna. Suatu hari, sang Prabu memanggil kedua putranya. Beliau menyampaikan niatnya untuk mulai menyepi bertapa brata, karena usianya mulai beranjak tua dan kedua putranya sudah memiliki cukup umur untuk diangkat menjadi raja. Akhirnya, sang Prabu membagi kedua wilayah kerajaannya kepada kedua putranya. Dan kedua putranya pun menerima keputusan ayahandanya dengan senang hati. Raden Sunanda mendapat bagian kerajaan ke arah timur, sedangkan adiknya Raden Tapabaruna mendapat bagian ke arah barat. Sang Prabu pun berangkat setelah menyelesaikan pembagian wilayah kekuasaan kerajaannya kepada kedua putranya. Tidak membawa banyak perbekalan, sang Prabu Rakata hanya membawa sebuah guci yang menjadi kesayangannya selama ini. Tanpa terasa, waktu pun terus berjalan. Sudah tahun ke tahun, Prabu Rakata menyepi bertapa menjadi seorang rasi. Dari waktu ke waktu, ilmunya semakin tinggi. Hidup semakin terasa nyaman dan damai. Jauh dari urusan dunia dan hiruk pikuk kehidupan yang terkadang menjadi beban pikirannya selama menjadi raja. Suatu hari beliau mendapat kabar yang tidak mengenakan hatinya. Telah datang seorang abdi kerajaan yang setia mengabarkan bahwa kedua putrinya sedang terlibat peperangan. Sang Prabu terkejut mendengar kabar yang disampaikan kepadanya. Beliau pun segera berangkat menuju medan pertempuran. Kedua adik kakak itu menyadari kedatangan ayahandanya. Mereka menarik pasukannya masing-masing dan beliau pun memarah besar kepada kedua putranya. Marah besar terhadap kedua putranya terlebih setelah tahu kalau yang menimbulkan masalah awalnya adalah perbuatan Raden Sunanda terhadap adiknya. Prabu Rakata tidak mau mendengar alasan apa yang dikatakan oleh Raden Sunanda. Setelah mendamaikan kedua putranya dan menyuruh mereka untuk berjanji agar tidak saling serang apalagi saling mengusir satu sama lain. Beliau pun menjejakkan kakinya ke bumi dengan keras sekali dan melayangkan tubuhnya ke udara dengan membawa sebuah guci. Kemudian beliau turun di tepi sebuah pantai dan mengisi gucinya dengan sebuah air. Setelah selesai, beliau pun kembali terbang menuju tempat di mana kedua putranya tadi bertempur dengan pasukannya masing-masing. Sesampai di depan keduanya, beliau menyuruh keduanya untuk berdiri di wilayah kekuasaan masing-masing dan semua pasukannya pun diperintahkan untuk berdiri di belakang rajanya masing-masing. Kemudian Prabu Rakata meminta kedua belah pihak menyaksikan apa yang akan dilakukan dengan segala ilmu kesaktiannya, maka air laut yang di dalam guci air laut yang di dalam guci tersebut diserahkan ke permukaan, kemudian gucinya ditaruh di tengah-tengah keduanya. Sebuah keajaiban, bumi pun bergetar. Rekahan bumi yang pecah tersebut harus merambat ke arah utara dan selatan hingga bertemunya kedua ujung laut utara dan selatan. Sejak itu terbentuklah sebuah selat yang dinamakan Selat Sunda. Sedangkan guci yang ditinggalkannya kemudian berubah menjadi sebuah gunung yang kemudian hari diberi nama Gunung Rakata atau sekarang disebut Gunung Krakatau. Sekian cerita yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.